Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Devi Nurfitasari, NIM 857875247. Di sini saya akan mempresentasikan susunan RPP atau RPPH yang saya susun. Langsung saja, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Purwosari, mata pelajaran IPAS, tema atau subtema atau PP untuk SD, tema 1, apa itu gaya? Subtema 1 yaitu menyelidiki gaya gesek, kelas atau semester untuk kelas 4 semester 1. Materi pokok yaitu faktor yang mempengaruhi gaya gesek untuk alokasi waktu 2 kali 45 menit. Selanjutnya, kompetensi inti atau K1 atau KI, yaitu untuk kompetensi inti 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.4, menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi gaya gesek dan menjelaskan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaiannya, 3.4.2 menjelaskan faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Kompetensi dasar 4.4 menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan mengenai faktor-faktor gaya gesek. Indikator pencapaian 4.4.2 menyajikan laporan hasil percobaan tentang faktor-faktor gaya gesek. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek dengan sistematis. Yang ketiga, materi pembelajaran, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Metode pembelajaran, model pembelajarannya yaitu Scientific Discovery Learning atau Student Center. Lalu metodenya, eksperimen, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Media pembelajarannya ada laptop, proyektor, alat, dan bahan eksperimen. Selanjutnya sumber belajar yang pertama yaitu buku paket unit pembelajaran mata pelajaran IPAS. Yang kedua, buku guru kelas 4 kurikulum 2013, tema 1 yaitu gaya dalam kehidupan sehari-hari, dan buku siswa kelas 4 kurikulum 2013, tema 1 mengenal gaya. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Pendahuluan yaitu persiapan atau orientasi. Guru mengucapkan salam,
dan peserta didik berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan alokasi waktu 3 menit. Selanjutnya, persepsi dan motivasi. Guru menanyakan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, seperti ada yang ingat kemarin kita belajar apa, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilakukan, mengaitkan materi gaya gesek dengan pengalaman sehari-hari, misalnya seperti apa yang terjadi jika sepatu kita licin, lalu menyampaikan manfaat mempelajari gaya gesek, dan menunjukkan video singkat tentang gaya gesek dengan alokasi waktu 5 menit. Kemudian kegiatan inti, eksplorasi, yaitu guru membagikan alat dan bahan untuk percobaan sederhana seperti balok kayu, permukaan kasar yaitu kertas amplas, dan permukaan licin kaca atau plastik. Selanjutnya, siswa secara berkelompok mengamati dan membandingkan gaya yang diperlukan untuk menggerakkan balok di atas permukaan yang berbeda. Selanjutnya, siswa juga mengamati gambar-gambar yang menunjukkan manfaat dan kerugian gaya gesek seperti sepatu dengan sol karet dan ban mobil yang tergelincir dengan waktu 35 menit. Selanjutnya, diskusi dan menalar. Guru memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok seperti permukaan mana yang lebih sulit digeser, apakah ada gaya gesek yang melawan saat kita mendorong benda, mengapa arah gaya gesek selalu ke arah sebaliknya. Lalu siswa berdiskusi dan mencatat hasil pengamatan serta jawaban atas pertanyaan dengan alokasi waktu 14 menit. Selanjutnya, elaborasi dan konfirmasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka. Selanjutnya, guru memberikan konfirmasi dan klarifikasi terhadap konsep-konsep yang kurang tepat dengan alokasi waktu 25 menit. Selanjutnya, kegiatan penutup, rangkuman atau simpulan materi. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran, yaitu gaya gesek merupakan gaya yang melawan gerak, bisa membantu atau menghambat, dan dipengaruhi permukaan dengan alokasi waktu 3 menit. Lalu refleksi dan menutup, guru mengajukan pertanyaan terbuka mengenai materi untuk mengulas pelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya, guru menganalisis apakah siswa mencapai indikator yang ditetapkan, lalu guru mengumpulkan umpan balik dari siswa, kemudian peserta didik berdoa dipimpin oleh ketua kelas, dan guru memberikan salam penutup selama 5 menit. Selanjutnya, penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Jenis penilaian non-tes, bentuk penilaian observasi, yaitu mengamati partisipasi siswa saat diskusi kelompok, kerjasama, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Jenis penilaian tes. Bentuk penilaian yaitu tes tertulis, seperti soal pilihan ganda, isian singkat, atau esai untuk mengukur pemahaman konsep. Kemudian ada tanya jawab, yaitu mengajukan pertanyaan lisan selama pembelajaran untuk mengecek pemahaman siswa secara langsung, dan penugasan, seperti mengerjakan lembar kerja siswa terkait gaya gesek. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Jenis penilaian tes, bentuk penilaiannya unjuk kerja atau praktik, seperti menilai kemampuan siswa saat melakukan percobaan, seperti percobaan sederhana untuk mengamati pengaruh gaya gesek pada permukaan licin dan kasar. Lalu ada proyek atau produk, yaitu menilai hasil proyek seperti membuat laporan percobaan atau presentasi mengenai gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Lalu penilaian kerja, seperti menilai keterampilan siswa saat menjelaskan pengertian, faktor yang mempengaruhi atau penerapan gaya gesek saat demonstrasi atau presentasi. Selanjutnya ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di sini peserta didik akan melakukan eksperimen mengenai gaya gesek. Untuk alat dan bahannya ada alat tulis, buku meja. Untuk prosedur percobaannya, mendorong sebuah meja dari satu sisi,
dan kemudian meminta teman untuk mendorong dari sisi yang berlawanan. Dan tujuan pembelajarannya yaitu melalui pengerjaan LKPD ini, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, melalui pengerjaan LKPD dan diskusi siswa mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian gaya gesek. Yang ketiga, melalui percobaan sederhana, peserta didik mampu menentukan arah resultan gaya. Setelah itu dilakukan percobaan, peserta didik akan menjawab pertanyaan berbagai berikut. Yang pertama, apa yang terjadi pada meja yang kamu dorong pada percobaan pertama? Mengapa? Nomor dua, gaya apa saja yang diberikan pada meja? Yang ketiga, berapa arah dan resultan gaya pada percobaan kedua? Yang keempat, mengapa saat mendorong meja terasa getaran dan terdengar bunyi? Lalu yang kelima, gaya gesek apa saja yang terjadi pada saat mendorong meja? Jelaskan. Lalu yang terakhir, apakah ada gaya gesek yang menguntungkan dan merugikan? Sebutkan. Selanjutnya, ada refleksi guru. Yang pertama, apakah semua siswa terlibat dalam kegiatan? Bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan tersebut? Yang kedua, apakah materi atau konten yang disajikan sudah relevan? Lalu yang ketiga, apakah metode yang digunakan sudah tepat? Yang selanjutnya ada angket umpan balik pembelajaran siswa atau refleksi. Yang pertama, bubuhkanlah tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kamu setelah mempelajari materi ini. Silakan peserta didik memilih apakah sangat puas, puas biasa saja, atau tidak puas. Lalu yang kedua, apa yang sudah kamu pelajari? Yang ketiga, hal apa yang kamu pelajari hari ini? Yang keempat, bagian apa yang kamu belum pahami? Yang kelima, apa upaya kamu untuk menguasai yang belum kamu kuasai? Lalu yang terakhir, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kamu lakukan. Berikan alasannya. Baik, sekian presentasi RPP yang saya susun. Semoga dengan penyusunan RPP ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan yang mendengarkan. Apabila ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.